Halo dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Andes Putih Rastepu dengan NPM 221506180. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perintah dasar Linux. Ini yang pertama kita buka Oracle VirtualBox-nya, kemudian jalankan server. Masukkan informasi untuk login. Nah, jadi kita sudah masuk ke servernya. Jadi di sini perintah dasarnya yang pertama ada ls, itu menampilkan daftar berkas dan direktori di direktori saat ini. Kita masukkan ke command box ini ls. Nah, jadi sini kita bisa lihat kalau ada berkas namanya new_data, dan ada direktori siswa dan siswi. Dan yang selanjutnya itu pwd, menampilkan direktori kerja saat ini. Jadi direktori kerjanya pada saat ini ada di home/andes. Kemudian ada perintah cd, yaitu mengganti direktori kerja saat ini untuk pindah ke direktori di atasnya. Kita masuk pertama, masukkan cd. Setelah kita masukkan cd ini, kita udah pindah ke direktori yang di atasnya. Contohnya itu seperti ini, kita masuk ke direktori yang namanya siswa. Jadi di sini terlihat kita sedang berada di direktori yang namanya siswa. Kemudian kita masukkan cd, maka kita akan naik ke direktori yang lebih tinggi. Itu bisa dilihat dari sudah menghilangnya 6 siswa tadi. Nah, yang selanjutnya ada untuk pindah ke direktori tertentu. Jadi kita perlu masukkan perintah cd siswa untuk siswi. Kemudian kita akan masuk ke direktori siswi tersebut. Kemudian ada make dir, yaitu membuat direktori baru. Di direktori siswi ini kita buat direktori baru, itu yang namanya tugas. Dan ditampilkan direktorinya. Jadi di dalam direktori siswi ini ada tugas, masuk ke direktori tugas tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu ada perintah ouch, itu membuat berkas kosong atau memperbarui timestamp. Jadi di direktorinya ini kita buat berkas baru, yaitu tugas 1. Jadi di sini saya tampilkan berkas apa yang ada di dalam direktori siswi. Dan di sini ada menyalin berkas atau direktori. Nah, jadi ini kita mau menyalin jadi berkas namanya tugas 1, kita klik cp tugas 1, dan berkas tujuannya itu yaitu siswa. Nah, jadi kita pindah dulu ke direktori siswa. Nah, jadi sini kita bisa lihat ada berkas baru, yaitu siswa. Karena sebelumnya kita gunakan nama siswa, maka nama berkasnya itu berubah menjadi nama berkasnya yang sebelumnya itu tugas, berubah menjadi tugas 1, berubah menjadi siswa. Kemudian ada move, ada mv, yaitu memindahkan atau mengganti
nama berkas atau direktori. Jadi kita mau mengganti nama berkas dari siswa, perlu memasukkan perintahnya lv siswa. Ini mau kita ganti menjadi new underscore siswa. Jadi kita add jadi kita lihat di siswa ini nama berkasnya yang sebelumnya siswa berubah menjadi new underscore siswa. Kemudian ada perintah rm yaitu menghapus berkas atau direktori. Sini yang kita hapus itu berkas yang namanya siswa. Kita tampilkan berkas tersebut sudah dihapus. Dan di sini ada menghapus direktori, termasuk isinya dengan paksa. Nah, perintah yang digunakan itu rm garis r kemudian nama direktori. Nah, di sini direktori yang ingin kita hapus beserta isinya itu adalah direktori siswi. Jadi kita masukkan perintahnya rm -r nama direktorinya siswi. Nama direktorinya jadi yang saya masukkan di sini jadinya siswa. Masalah jadi kita tampilkan ls. Nah, di sini direktori yang terhapus adalah direktori siswa. Dan di sini CAT itu menampilkan isi berkas. Di sini terdapat berkas new underscore data. Saya ingin menampilkan isinya. Nah, di sini karena berkas ini kosong, dia tidak menampilkan apa-apa. Tapi seandainya berkasnya itu sudah diisi, maka bakal muncul apa yang ada di dalam berkasnya tersebut. Baiklah, yang selanjutnya itu ada perintah more dan less, yaitu menampilkan isi berkas dengan penggiliran halaman. Jadi di sini saya mau buat isi dari berkasnya terlebih dahulu. Nano new underscore file.txt. Nah, jadi di sini kita bisa isi berkasnya tersebut. Jadi kita isi itu berkas bisa membuat hal lain juga seperti daftar nama universitas. Kemudian setelah kita isi, kita bisa keluar dengan Ctrl X. Dan di sini ada pilihan save modified buffer, check yes atau y. Kita ketik clear. ls di sini ada, bisa lihat tasnya itu. Jadi kita mau melihat isi dari new file. Jadi kita ketik more new underscore file.txt. Nah, di sini bisa sudah ditampilkan isi dari berkas tersebut. Kita coba menggunakan less. New file.txt.
Jadi seperti ini yang akan muncul. N. Kemudian yang selanjutnya itu ada head dan tail, itu menampilkan beberapa garis awal atau akhir dari berkas. Nah, jadi langsung saja tampilkan 10 baris awal dari new file.txt. Jadi di sini kita bisa lihat 10 baris awalnya. Supaya kita bisa lihat 10 baris terakhir, jadi kita perlu membuat ukuran new filenya tadi itu lebih dari 10. Nah, jadi untuk menambahkan barisnya, kita ketik saja lagi nano new underscore file.txt. Nah, kemudian kita tambahi baris-baris selanjutnya. Yes. Nah, di sini kita gunakan tail new underscore file.txt untuk melihat 10 baris terakhirnya. Nah, di sini sudah bisa kita lihat 10 baris terakhir dari file tersebut. Nah, saya tampilkan lagi 10 baris pertama dari berkas tersebut. Di sini kita bisa lihat baris pertamanya itu dimulai dari tugas sampai ke angka 5. Yang selanjutnya di sini ada chmod, yaitu mengubah izin atau permission berkas atau directory. Kita coba saja komennya chmod permissions. Nah, jadi untuk perintah chmod ini kita dapatkan terlebih dahulu. Masuk ke perintah ke-14, yaitu ps. PS itu perintah yang menampilkan daftar proses yang berjalan. Ini kita bisa lihat daftar prosesnya yang sedang berjalan. Kemudian ada perintah kill, yaitu menghentikan proses dengan mengirimkan sinyal tertentu. Kita coba saja kill s, coba select saya mau tempat. Kemudian yang berikutnya perintah df, itu menampilkan informasi penggunaan disk. Masukkan perintahnya df. Nah, di sini kita bisa lihat informasi penggunaan disknya. Kemudian ada do, itu menampilkan ruang yang digunakan oleh direktori. Masukkan do ds.a, nama direktorinya itu syswi. Ini sudah bisa lihat yang digunakan itu sebesar 8 KB. Selanjutnya ada if config, itu menampilkan informasi jaringan.
Kita bisa lihat informasi dari jaringannya, juga bisa menggunakan ADDR. Yang selanjutnya itu ping, itu mengirim paket ICMP ke host jaringan untuk menguji konektivitas. Coba ping alamat IP atau nama host. Nah, di sini kita masukkan alamat IP dari host jaringannya. Nah, jadi selanjutnya itu kita gunakan perintah ping. Jadi alamat IP yang akan kita ping itu 10.100.21. Jadi kita bisa lihat di sini informasinya. Kita sudah meng-ping alamat IP berikut ini. Kemudian kita akhiri saya dengan Ctrl C. Dan yang selanjutnya adalah WGET atau curi, itu mengunduh berkas atau sumber daya dari internet Informatika. Di sini ada WGET URL. Nah, jadi untuk menggunakan perintah WGET ini hanya perlu ketikkan WGET dan URL dari file yang ingin kita download. Kita juga bisa menggunakan CWRL-0, kemudian kita masukkan URL-nya. Kemudian ada perintah who, yaitu menampilkan informasi pengguna yang sedang masuk. Saya tekannya who. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau penggunanya itu adalah saya sendiri, yaitu Andes. Kemudian yang selanjutnya itu adalah perintah history. Itu akan menampilkan daftar perintah yang pernah dijalankan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat daftar dari perintah yang sudah pernah saya jalankan. Kemudian selanjutnya ada man, itu menampilkan panduan manual untuk perintah tertentu. Jadi saya ingin melihat panduan manual untuk perintah yang namanya history. Di sini kita bisa lihat panduan manualnya dari nama, cipta, deskripsi. Untuk keluar kita puput saja Q. Dan yang selanjutnya exit, itu keluar dari sesi terminal. Tinggal perlu mengetikkan exit saja, kemudian kita akan keluar dari terminalnya. Kemudian ada sudo, itu menjalankan perintah dengan hak super user. Nah, ini jadi sudo ini digunakan seandainya ada perintah yang memerlukan hak admin. Jadi ada beberapa perintah itu yang hanya bisa dijalankan oleh admin atau hak super user. Jadi untuk menggunakan perintahnya itu kita perlu ketik sudo, kemudian nama dari perintah yang memerlukan hak super user. Contohnya perintah history itu membutuhkan hak super user. Jadi kita perlu mengetik sudo history. Kemudian yang berikutnya itu ada ls perintah untuk menampilkan daftar berkas dalam direktori saat ini. Kita coba gunakan ls-l. Jadi kita bisa lihat di sini apa saja ada di dalam direktori saat ini. Coba ls-sa. Bisa lihat semuanya di sini ada new file.txt, syswi, new underscore data,
Kemudian ada pwd, menampilkan direktori kerja. Saat ini berada di direktori home/andes. Kemudian cd, perintah berpindah antara direktori. Seperti tadi kita pindah ke perintah siswi, kita kembali lagi ke andes. Sini ada make-deal, itu perintah yang melakukan untuk membuat direktori baru. Kemudian rmd, perintah yang melakukan untuk menghapus direktori kosong. Kita pindahkan pada direktori siswi. Nanti kita perlu membuat direktori baru yang kosong. Kita ada clear percent. Direktori kosong tadi itu sudah dihapus. Dan touch ini untuk membuat berkas. Dan cp digunakan untuk menyalin berkas atau direktori dari suatu lokasi ke lokasi lain. ls. Nah, ini memindahkan berkas bernama new file new_file.txt ke direktori bernama siswi. Kita periksa ke direktori siswi. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa berkas new file itu sudah berhasil disalin. Kemudian ada move, itu memindahkan atau mengganti nama berkas. Ganti saja nama berkas new file itu menjadi old_file.txt. Namanya sudah berubah. Kemudian ada find, perintah yang digunakan mencari berkas atau direktori dalam suatu struktur direktori. Kita mau find pencarian. Kita mau cari itu di direktori yang namanya siswi. Pencarian. Dan kita mau cari di history. Dan nama berkasnya itu file 1.txt. Nah, jadi pada nomor 10 ada perintah find. Jadi cara menggunakannya itu kita mau mencari file 1.txt. Nah, kita mencarinya itu di home/andes. Jadi kita pilih file, kemudian masukkan headnya itu tadi itu /home/andes. -m, masukkan nama filenya yaitu file 1.txt. Nah, di sini sudah dimunculkan lokasi dari file 1.txt-nya tadi. Kemudian ada chmod, itu perintah digunakan untuk mengubah izin permission berkas satu direktori. Nah, jadi seandainya file 1.txt ini punya izin izin yang memerlukan contohnya seperti sudo tadi, chmod plus x. Perintah chmod ini menggunakan untuk mengubah izinnya itu. Jadi
user biasa itu bisa membuka berkas tersebut. Nah, untuk chzone ini, perintahnya ini digunakan untuk mengubah pemilik dan grup berkas atau direktori. Ada df, tampilan informasi ruang disk. Coba df sh. Kita bisa lihat informasi disknya. Kemudian ada do, yaitu perintah digunakan untuk menampilkan informasi penggunaan disk oleh berkas dan direktori. Itu dari sh yang digunakan itu sebesar 12 KB. Kemudian ada ini, itu perintah ini digunakan untuk membuat tautan atau link antara berkas atau direktori. Jadi dengan perintah ini kita bisa berpindah dari antara berkas atau direktori dengan menggunakan link. Kemudian ada zip atau unzip, itu digunakan untuk mengompres atau mengekstrak berkas dan direktori dalam format zip. Kita coba saja zip, nama filenya itu file 1.txt. Ini akan ada masalah kalau saya bocor teksnya. Kita coba dulu. Maaf, zip, jadi nama file yang kita buat baru itu kita buat jadi data zip. Ini berkas itu file 1.txt. Zip. Pertama-tama harus diinstal terlebih dahulu. Kita menggunakan sudo apt install zip. Setelah diinstal, kita bisa melakukan zip atau melakukan kompres. Di file.zip itu nama file zipnya, kemudian file mana yang mau kita zip itu file 1.txt aja, txt. Jika ada masalah, kita gunakan saja file yang lain. Zip nama berkasnya itu file.txt. Jadi sini bisa kita lihat kalau kompresnya sudah berhasil. Nah, sini sudah saya tampilkan kalau di sini sudah ada berkas yang sudah dikompres, sehingga yang sebelumnya tadi itu namanya new_file.txt berubah menjadi data.zip. Berarti berkas itu sudah berhasil dikompres. Nah, kemudian yang selanjutnya itu izin berkas atau file permissions. Di sini ada pertama itu pemilik berkas, itu file ownership. Ini ada perintah untuk melihat pemilik berkas. Nah, di sini kita mau melihat pemilik berkas dari new_file.txt. Kita coba saja komennya -l, nama berkasnya itu new_file.txt. Nah, di sini kita bisa lihat kalau sudah ditampilkan pemilik dari berkasnya, itu Andes atau saya sendiri. Dan di sini ada perintah untuk mengubah pemilik berkas. Nah, jadi untuk bisa mengubah pemilik berkas ini diperlukan adanya dua user supaya kepemilikannya itu bisa diubah ke user yang satu ke user yang lain.
tapi karena pada saat ini cuma ada satu user, maka komen ini tidak akan kerja karena usernya itu cuma satu. Sini kan kita bisa lihat pemilik baru di sini yang maksudkan itu user 2. Tapi karena user 2 nya itu tidak ada, maka komen ini tidak akan berjalan. Saya akan berikan contohnya. Nama berkas itu setelah di sini invalid user 2 ini karena user 2 ini belum dibuat. Tapi seandainya sudah dibuat, maka kepemilikan berkas ini akan berpindah ke user 2 tersebut. Kemudian ada izin berkas, yaitu file permissions. Di sini ada read, itu izin yang memungkinkan pengguna membaca berkas, itu write, izin yang menggunakan penggunanya untuk menulis, dan execute, izin yang memungkinkan penggunanya untuk menjalankan berkas. Kemudian ada tipe-tipe pemilik dan izin. Tipe pemilik yang pertama itu owner, itu pemilik asli direktori atau berkasnya. Kemudian ada group, itu yang terkait dengan berkas atau direktori, dan other lainnya, itu semua pengguna lainnya di sistem. Dan di sini ada contoh dari tampilan izin berkas atau direktori. Ini untuk contohnya. Sini saya akan tampilkan contoh lainnya. Nah, ini contoh tampilan izin dari berkas yang saya miliki. Dan di sini ada perintah untuk mengubah izin berkas atau direktori. Perintahnya adalah chmod od nama underscore berkas. Contoh perintahnya itu chmod 644, nama berkas akan memberikan izin baca kepada pemilik dan grup, tapi tidak kepada pengguna lain. Nah, jadi seandainya ini saya buat chmod 44, nama berkas itu new underscore file.txt. Ini bakal memberikan izin baca kepada pemilik grup, izin baca berkas new file tersebut, tapi tidak kepada pengguna lain. Nah, kemudian contoh lain itu ada chmod 755 directory. Itu akan memberikan izin baca, tulis, dan eksekusi kepada pemilik, tapi hanya izin baca dan eksekusi kepada grup dan pengguna lain. Jadi saya buat contohnya 55 direktorinya itu direktori sini. Nah, di sini setelah saya tekan enter tadi, perintahnya ini berjalan dan perintah dan izinnya itu sudah diberikan kepada pemiliknya. Tapi untuk izin berupa izin baca dan eksekusi itu hanya diberikan kepada grup dan pengguna lainnya saja. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai perintah dasar dari Linux. Sekian dan terima kasih.